Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua peserta MPLS. Kali ini adik-adik selama 20 menit ke depan akan bersama saya Septia Sri Hermawati SPD dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan berkompetens di sekolah juara. Pengen jadi juara? SMK mereka tempatnya. Adik-adik, selama di rumah jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Cuci tangan selama dengan 6 langkah dan jangan lupa menggunakan masker lalu jaga jarak. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anti narkoba. Dan pada kesempatan ini juga kita akan kedatangan narasumber dari kesiswaan SMK Merdeka Bandung. Kita panggil Bapak Dewan Firmansyah SPD, silakan untuk masuk. Selamat datang Bapak Dewan, mangga persilakan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semuanya keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Apalagi kita baru bertemu sudah lama sekali ya Pak Dewan ya? Sudah hampir 4 bulan ya? Hampir 4 bulan tidak bertemu di sini ya Pak Dewan ya? Betul, otomatis kangen ya Pak Dewan ya? Kangen sama suasana sekolah. Oh sama suasana sekolah, bukan sama saya Pak Dewan ya? Oh bukan. Oh, bukan. Saya udah punya istri di rumah. Oh iya Pak Dewan. Sama, saya juga punya anak di rumah ya sama suami ya. Oke. Di sini Pak Dewan sebagai narasumbernya Pak Dewan. Oke Bapak, silakan perkenalkan diri dulu kepada anak-anak peserta didik MPLS. Silakan Bapak Dewan, diterkan. Perkenalkan, nama saya Dewan Firman Sulaiman SPD. Di sekolah saya sebagai ketahanan dan kedisiplinan siswa yang berhubungan, yang banyak berhubungannya dengan siswa-siswa yang bermasalah, Bu Septi. Betul, betul Pak. Harus siap. Dalam masalah apapun. Bukan hanya narkoba saja ya Pak bukan ya? Hanya narkoba betul, saja. Betul. Bukan hanya narkoba saja, tapi setiap ada permasalahan yang menyangkut paut dengan anak didik yang ada di SMK Merdeka, itu pihak kesiswaan khususnya di ketahanan dan keamanan sekolah itu diprosesnya di sana. Di kesiswaan ya Pak ya? Di kesiswaan. Jadi anak-anak peserta didik MPLS, kita kenalkan nih ya, ini Bapak Dewan ini, jadi hati-hati ketika kalian masuk SMK Merdeka, macam-macam, dengan kegiatan apapun, mungkin ya Pak Dewan ya, yang negatif ya Pak Dewan ya, bukan yang positif. Karena di SMK Merdeka itu banyak yang positifnya ya Pak Dewan ya. Oh iya, berarti kesiswaan itu Bu Septi bukan hanya mengurusi anak-anak yang bermasalah saja, betul, tapi yang berprestasi juga sama. Banyak ya Pak ya. Nah, jadi anak-anak jangan takut, jangan khawatir untuk masuk ke ruang kesiswaan ketika dia mendapatkan prestasi juga sebetulnya. Betul sekali. Betul. Jadi jangan takut juga ketika bertemu dengan Pak Dewan ya, Pak Dewan ya. Malah dia itu orangnya serius, tapi insya Allah dia hatinya lope katanya gitu ya. Kalau kata anak-anak perempuan yang ada di SMK Merdeka gitu ya Pak Dewan ya. Oke, nah tema hari ini tadi Pak Dewan tentang anti narkoba ya Pak Dewan ya. Oke. Nah pasti seluruh siswa atau seluruh masyarakat Indonesia pun tahu anti narkoba itu, apalagi di sekolah ya Pak Dewan ya. Di sekolah itu sangat-sangat sekali tidak diwajibkan atau tidak bolehkan untuk narkoba. Tapi lebih jelasnya lagi karena Pak Dewan pakarnya bukan pakar dari narkobanya Pak ya, tapi tentang pengetahuan narkobanya itu sendiri. Kita mangga Bapak sebagai narasumbernya dijelaskan sejelas-jelasnya supaya anak-anak atau peserta didik di MPLS itu tahu apa itu narkoba dan bahaya narkoba itu seperti apa. Mangga Pak Dewan. Yang pertama itu slogan itu kan anti narkoba, berarti jangankan hanya kalangan siswa, pelajar, bahkan umum pun tidak diperbolehkan atau menyalahgunakan yang namanya narkoba. Karena biasanya narkoba itu ada juga sebagian digunakan atau dipakai untuk di dunia kedokteran gitu Bu Septi ya. Jadi narkoba itu ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya itu jenisnya. Selain itu menurut undang-undang pun itu diundang-undangkan. Itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Zat atau obat yang berasal dari tanaman yaitu alami ya, dari tanaman itu seperti apa? Seperti ganja, opium,
kokain, itu yang dari bahan alami, itu jenisnya seperti itu ya. Jadi narkoba itu banyak jenisnya, ada yang sintetis, ada yang semi sintetis juga, dan bahayanya pun berbeda-beda ya itu. Jadi kita dapat dibagi 3 di sini jenisnya, ada narkotika, ada psikotropika, ada zat adiktif. Apa itu narkotika? Biasanya yang menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Nah, itu biasanya dipakai di dunia kedokteran. Seperti apa? Untuk operasi, ya, untuk menghilangkan rasa sakit kan itu biasanya itu pakai narkotika juga, cuman itu dilegalkan kalau di dunia kedokteran, Bu Septi ya. Betul. Jadi jangan sekali-kali anak-anak yang siswa-siswi yang akan jadi calon di SMK Merdeka, jangan sekali-kali mencoba atau menggunakannya. Itu ya, itu yang pertama, ada narkotika. Psikotropika untuk apa? Untuk perubahan mental dan perilaku. Nah, jadi kalau misalkan terkadang ada yang seperti ini, tidak pede nih, wah, biasanya seperti itu. Karena tidak pede dia menggunakan istilahnya jenis-jenis psikotropika. Biasanya alasan anak itu seperti itu ya, jadi itu pun tidak diperbolehkan karena kalau kepedean itu bukan harus untuk menggunakan zat-zat yang terlarang. Iya, betul sekali. Justru kan yang namanya untuk perilaku mental itu harusnya dilatih, dan di Merdeka itu istilahnya sudah diwadahi, sudah difasilitasi. Sebelumnya tadi juga di pembina ekstrakurikuler ya, ada di situ difasilitasikan untuk kegiatan anak-anak, ada 19 ekstrakurikuler. Sudah banyak ya Pak Dewan ya, masa masih menyimpang ya Pak ya dari situ. Itulah, ya, dan ada juga yang namanya zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh kecilnya apa? Merokok. Itu ya Pak Dewan itu ya. ada zat adiktif itu. Jadi bisa menimbulkan kecanduan atau sekali. ketergantungan. Betul. Justru awal mula narkoba itu biasanya itu dari perokok. Dari perokok. Dari rokok dulu. Dari rokok langsung ke tingkat tingginya mungkin ya Pak ya. Gitu. Ke tingginya jadi kecanduan terlebihan. Nah, itulah itu ya. Oke. Itu Bu Septi. Jadi memang bagi anak-anak nih ya, rokok itu dari tadi Pak Dewan sudah jelaskan, awalnya dari rokok. Jadi kalau misalkan Anda sudah merokok tapi tidak berkelanjutan mungkin ya Pak Dewan ya, masih dalam singkatnya rokok saja, mungkin itu gerbangnya. Itu gerbang awalnya, pintunya dulu. Setelah dari rokok itu bisa langsung meningkat ke hal yang lainnya. Itulah. Ketika dari narkobanya itu langsung ke hal-hal yang lainnya. Ya jangankan narkoba kan, rokok pun itu ada undang-undangnya. Betul sekali. Untuk pelajar itu tidak diperbolehkan. Betul kan rokok sekali. itu undang-undangnya untuk umur 18 tahun ke atas. Rokok itu ya Pak ya? Iya. Betul. Jadi di sekolah kita pun kalau misalkan ada anak-anak yang sudah mencoba untuk merokok, ya kami tindak. Ada tindakannya Pak? Karena kami menyesuaikan dengan aturan yang ada. Itu ya Bu Septi ya. Jadi anak-anak jangan coba-coba untuk merokok di lingkungan sekolah. Betul Pak Dewan ya? Ya. Karena di SMK Merdeka ketika masuk gerbang itu sudah ada himbauan stop untuk merokok. Ya apalagi kan sekolah kita itu udah ada tingkat provinsi. Betul, ya. tingkat provinsi masuk ke Pak Dewan ya. Minimal jaraknya kiri, kanan, depan, belakang. Sudah ada minimal berapa? 500 meter 500 meter dari lingkungan sekolah ya. Tidak boleh merokok gitu. di lingkungan sekolah. Ya, gitu ya Pak Dewan ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dewan, itu yang pertama. Nah, di sini ada lagi, seberapa besar sih bahaya narkoba bagi anak-anak remaja? Bahaya narkoba untuk anak-anak remaja, apalagi kalangan pelajar, itu bisa menyebabkan satu penurunan prestasi belajarnya ya, menurun prestasi belajarnya, terus tidak punya rasa semangat lah, tidak merasa punya semangat untuk maju ke depannya gitu kan istilahnya. Untuk sekolah pun malas, untuk bergaul pun mereka sulit gitu. Itu bahaya untuk di kalangan pelajar ya, untuk apalagi kalau misalkan kalau di kalangan umum itu wah, kalau terjerat untuk narkoba itu tidak ada undang-undangnya ya Pak ya. Sudah ada undang-undangnya juga ya Pak ya. Jadi kalau untuk di kalangan pelajar biasanya itu ya apa tadi yang saya bilang itu akan ada penurunan prestasi seenggaknya lah. Yang sangat menonjol itu penurunan di prestasi anak gitu. Dari prestasi anak ya. Dari prestasi biasanya saya tanya lagi nih Pak Dewan. Di SMK Merdeka apa sih bisa kan kesiswaan nih Pak ya, ketahanan banyaknya kan tadi Bapak bilang itu
banyaknya hal-hal yang mungkin ada positifnya dan ada negatifnya Pak ya. Kalau positif mungkin kan kebanyakannya orang-orang yang berprestasi nih ya Pak ya. Nah sekarang ke anak-anak yang negatif nih, tindakannya apa saja Pak? Ketika anak itu misalkan ya Pak ya, ada misalkan kena narkoba ya, satu itu. Kedua misalkan merokok ketahuannya, apa tindakan dari ketahanan dari sekolah SMK mereka sendiri? Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka bisa! Oke adik-adik, kita di sini masih ada masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara? SMK Merdeka Bandung tempatnya. Oke, jangan lupa juga adik-adik tetap gunakan protokol kesehatan COVID-19, cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker kemanapun kalian pergi, lalu jaga jarak. Oke, langsung adik-adik di sini juga tadi saya akan mengingatkan sedikit dengan tema hari ini. Adik-adik juga membuka lembar kerja kalian dan yang diberikan oleh panitia MPLS. Di sana ada tugas dan pertanyaan tugasnya berhubungan dengan materi hari ini. Ya, diingatkan kembali seperti itu. Lanjut ya Pak Dewan ya. Maaf sedikit ada gangguan sedikit ya. Yang kedua, yang selanjutnya ya Pak Dewan ya. Apa sih hukuman yang diberikan jika siswa di SMK Merdeka itu ada yang terkena narkoba? Langkah awalnya Pak Dewan ya, langkah awalnya. Langkah awalnya. Sebetulnya bukan hanya untuk narkoba saja yang namanya, sebetulnya bukan menghukum sih ya, lebih ke memberikan pelajaran atau memberikan pendidikan. Karena sekolah itu bukan tempat untuk menghukum. Ya, betul. Sekolah itu bukan tempat menghukum. Lebih memberikan pelajaran atau pendidikan kepada anak ataupun orang tua yang istilahnya kurang informasi tentang apapun itu. Kalau untuk tingkatan narkoba itu biasanya tahapannya kita langsung memanggil orang tua dan berkomunikasi langsung dengan orang tua. Tahapannya seperti itu. Jadi kalau misalkan anaknya emang udah positif terkena narkoba, pengguna aktif narkoba, itu akan dikembalikan lagi dan diobati dulu Bu Septi. Karena saya yakinnya gini, yang namanya pengguna itu bukan untuk dipenjarakan. Ya. Betul. Yang namanya pengguna itu bukan untuk dipenjarakan. Tapi yang diobati apa ya? Ya itu, untuk disembuhkan, bukan untuk dipenjarakan. Kalau misalkan sekarang pengguna dipenjarakan, waduh, betapa penuhnya itu penjara. Betul sekali, betul Pak, betul gitu. sekali. Jadi kita, apalagi kita di dunia pendidikan, kita harus memberikan informasi kepada orang tua emang yang harus seluas-luasnya gitu tentang mengenai hal-hal seperti ini. Karena sangat awam ya di kalangan masyarakat mengetahui hal-hal seperti ini gitu. Jadi kalau untuk tentang narkoba itu ada tahapannya. Kalau misalkan dia sebagai pemilik nih, sebagai pemilik itu yang mempunyai narkoba itu narkotika tingkat 1 ada sampai tingkat 3 ya. Narkotika tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu hukumannya berbeda. Beda-beda hukumannya. Ya, beda-beda hukumannya. Dendanya pun beda-beda karena jenis-jenisnya pun efeknya atau pengaruhnya terhadap pemakainya itu beda juga gitu. Kalau misalkan untuk narkotika tingkat 1 itu biasanya
hukumannya itu akan lebih lama dibandingkan tingkat 2 dan tingkat 3. Dendanya pun bisa lebih besar gitu. Dari tingkat 1 dan 3, Pak. Gitu. Itu untuk kepemilikan. Kepemilikan biasanya kalau di narkotika tingkat 1 itu penjaranya bisa sampai 10 tahun. Wah, dan lumayan dendanya ya. juga bisa nyampe 500 juta. Wow, Wah. lumayan sekali ya Pak Dewan. Sayang ya Bu Septi Iya, kalau betul misalkan sekali. uang segitu banyak. Betul. Cuman Lebih baik- karena hanya narkoba yang itu. selintas mungkin ya Pak Dewan ya. Ya, seperti Kenikmatan itulah. sesaat mungkin ya Pak Dewan ya. Kenikmatan Betul, sesaat betul. aja Jadi, gitu. Ya. ya jadi satu sisi lainnya kepemilikan pun punya hukumannya, Ya, tapi punya. dari sekolah tidak bisa menghukum secara detail mentalnya ya Pak Dewan ya. Itu. Kita hanya pendidikannya saja mungkin Pak Dewan ya. Gitu. Kita Pendidikannya akan, saja. Itu. Seperti Apalagi gimana? kalau misalkan ini untuk orang yang memproduksi atau membuat, Betul. itu hukumannya bisa nyampe hukuman mati. Mengedarkan gitu. gimana Pak Dewan? Gimana? Mengedarkannya seperti kalau misalkan di sekolah nih di SMK Merdeka Iya, ada yang iya. mengedarkan narkoba Pak Dewan. Ya. Gimana Kalau hukumannya untuk dari pengedar itu biasanya kita akan kembalikan aja ke orang tua karena Betul. apa? Dia udah banyak meracuni kan istilahnya, udah banyak mendoktrin teman-temannya supaya terjerumus dalam dunia narkoba? yang hitam itu Hitam, ya betul, sebutnya betul, gitu kan. betul. Jadi kita akan langsung kembalikan ke orang tua dan kita akan proses sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita itu tentunya. Gitu. Betul sekali. Ya. Jangan lupa juga ya anak-anak ya, tinggal menuliskan nanti di situ ada lembar kerja. Adik-adik tinggal menuliskan lembar kerja itu yang tentang materi hari ini ya. Nah di sini juga ada Pak Dewan, saya di sini sebagai host untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Ya, Nah ya, Bu pada Septi, siswa nanti Pak Dewan silakan memberikan kepada siswa pertanyaan. Ya. Silakan bagaimana Pak Dewan seperti apa pertanyaannya kepada siswa. Oke. Saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak saya semua, calon siswa-siswi di SMK Merdeka Bandung. Anak-anak baru calon ya, belum positif jadi siswa. Kalau misalkan Betul. masih ada calon udah menggunakan, wah itu Oh, udah itu nggak akan sudah- diterima Bu Septi. betul, ya. betul. Jadi jangan sampai ya Pak Dewan ya. Ya, itu Ketika jangan sudah sampai. dilihat, kita sudah melihat ini nih, Ya. tapi masih adalah sedikit pengguna narkobanya terlihat atau Ya. misalkan ketahuan oleh pihak sekolah, otomatis dikeluarkan Ya, itu. dengan mudah ya Pak Dewan Iya, ya. iya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan khususnya kepada siswa-siswi SMK Merdeka Bandung, calon siswa-siswi SMK Merdeka Bandung. Yang pertama pertanyaannya, coba sebutkan jenis-jenis narkotika. Itu yang pertama. Ya, yang keduanya coba jelaskan hukuman untuk pengguna, pengedar, pembuat, itu coba jelaskan. Ya, ntar kalian isi di lembar kerja kalian, isi sebaik-baiknya karena itu wawasan untuk kalian yang belum tahu. Silakan kalian boleh searching ya mungkin Bu Septi kalau sekarang ya. Betul. Kalau enggak bertanya kepada orang yang tahu Iya, gitu. bukan. Ya, itu aja lah. Siap. Itu pertanyaan cukup aja, dua aja ya, dua aja cukup. Kata terakhir dari saya, say no to drug. Tinggalkan narkotika, dekati prestasi. Perjalanan kalian masih jauh. Jauh sekali Pak Dewan. Jauh sekali. Jauh sekali. Masih banyak hal yang harus diperbuat. betul ya, Bu sekali. Septi ya. Betul. Yang lebih bermanfaat dibandingkan untuk terjun ke dunia narkoba seperti itu sekali. ya. Jadi di sini Pak Dewan hanya menyampaikan jauhkan dari narkoba ya Pak Ya, Dewan ya. itu. Karena ruginya luar biasa ya Pak Dewan Wah, ya. sangat rugi sekali. Luar Bu biasa. Septi, Jadi, sangat rugi sekali. Adik-adik semuanya tolong ya yang mungkin sudah mencoba, mencicipi atau seperti apa, tolong hentikan dan stop narkoba karena generasi muda kita sedang diuji. Apalagi sekarang kebanyakan COVID-19 ya sudah ada banyak ya Pak Dewan ya. Iya, narkoba itu lebih jahat daripada COVID, Bu Septi. Oh gitu ya Pak Dewan. Korban yang meninggal pun udah jutaan Oh sebetulnya. gitu ya Pak Dewan ya. Cuman karena mungkin tidak diekspos Tidak aja. diekspos seperti Iya. COVID ya Pak Dewan Iya. ya. Oke. Nah tadi sudah dipersiapkan dari narasumber tentang pertanyaannya. Mangga nanti kalian tinggal mengisi lembar kerja kalian ya. Lembar kerjanya diisi tadi dengan tadi Pak Dewan sudah pertanyaannya apa saja dan tinggal diisi di lembar kerja kalian. Lalu kalian tinggal mengisi lalu nanti dikumpulkan. Entar nanti ada dari panitia sendiri nanti sudah diinformasikan. Ya, terima kasih Bapak Dewan atas narasumbernya hari ini tentang Ya, sama-sama, anti Bu narkoba. Septi, ya, sama-sama. Mudah-mudahan
anak-anak kita Iya. yang mau calon SMK Merdeka ini menjadi anak-anak yang soleh ya. Oke. Anak-anak yang solehah, tidak ada hal-hal Amin, yang amin. negatif lah Ya, ketika nanti amin, masuk. amin. Apalagi kita sekarang daring ya Pak Ya. Dewan ya. Kita Selama 6 pembelajaran bulan ke depan kita selama ya. 6 bulan ke depan kita daring, tidak tetap muka ya Pak Dewan ya. Mungkin tidak tahu nanti Pak Dewan pelajarannya apa, saya Bu Septi tidak apa gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu juga di rumah nanti sebagai orang tuanya ya Pak Dewan ya, mendampingi, mengawasi sehal-hal sangat-sangat baiknya, apalagi dari hal yang seperti itunya. Oke, terima kasih Bapak Dewan. Ya, sekali lagi Bu terima kasih banyak. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik bisa memberikan hal-hal yang positif juga dari rumah walaupun dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.